Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Okta Puspasari. Surat lamaran NIM 1803030097 semester 5, kelas Sosiologi B, reguler pagi. Ini adalah buku pertama saya yang saya review, dan buku ini berjudul Gerakan Koperasi Globalisasi dari Bawah, yang ditulis oleh Richard Williams. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan teori gerakan koperasi. Koperasi didirikan pada tahun 1700-an di Inggris, kemudian di Prancis sekitar tahun 1750, dan di sini dibentuk koperasi konsumen pertama di dunia maju yang dibentuk oleh sekelompok pembuat kue keju. Juga pada pertengahan abad ke-18, sekelompok aktivis sosial dan politik Prancis, Inggris, dan Jerman merancang sejumlah komunitas koperasi yang sebagian besar didirikan berdasarkan prinsip utopis. Kemudian Robert Owen dan William Thomson, yaitu reformasi sosial di Inggris, keduanya mencoba mengorganisir komunitas koperasi. Mereka menulis dan mengerjakan cita-cita kerjasama dengan keyakinan kuat bahwa masyarakat harus dirancang bukan dengan kepentingan pribadi sebagai dasarnya, tetapi dengan keyakinan pada kebaikan ideal dalam sifat manusia. Mereka mengkodifikasi pengalaman mereka dalam prinsip kerjasama yang telah diubah dari waktu ke waktu dan sekarang menjadi prinsip aliansi kerjasama internasional. Saat ini, Prancis, Spanyol, dan Italia melihat kekuatan gerakan koperasi yang meningkat, di mana ribuan koperasi pekerja memperkerjakan lebih dari 200.000 pekerja. Di Italia, koperasi mencapai 30% dari total perdagangan. Di Prancis, koperasi adalah jenis bisnis yang tumbuh paling cepat. Di Spanyol, memimpin semua perusahaan produktivitas nasional. Di Inggris setelah Perang Dunia Kedua, hanya ada 50 koperasi dan telah mengalami penurunan selama 3 dekade. Dan kemudian gerakan koperasi meningkat pesat sekitar tahun 1980 dan 1990. Dan di sini kita bisa lihat banyak sekali penurunan peningkatan yang terjadi pada sejarah gerakan koperasi dari mulai abad ke-18, 19, dan pada akhirnya di abad kedua mengalami banyak sekali penurunan dan peningkatan. Koperasi di sini diartikan sebagai koperasi yang mensejahterakan masyarakat tanpa mempersulit masyarakat. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang kerjasama, persaingan, dan upaya individu. 3 mode utama untuk mencapai tugas adalah persaingan, kerjasama, dan upaya individu. Persaingan dan kerjasama membutuhkan interaksi sosial, sementara upaya individu hanya membutuhkan satu orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetisi. Di sini dia mengartikan sebagai persaingan dalam sebuah permainan di mana ada menang dan kalah. Menang dan kalah dalam dunia ekonomi terdiri atas hal negosiasi, promosi, dan persaingan antar penjual. Persaingan memberikan pakan bagi kekayaan bangsa-bangsa menurut Adam Smith, dan interpretasi teruji menurut Herbert Spencer atas teori evolusi Darwin. Kerjasama melibatkan banyak individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam situasi kooperatif, individu merasa bahwa mereka hanya dapat mencapai tujuan mereka jika anggota kelompok lain juga melakukan pencapaian tujuan mereka, sehingga mereka bisa mencapai tujuan mereka bersama. Sedangkan upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali, seperti memecahkan game teka-teki untuk mempertahankan upaya individu tersebut. Studi kerjasama, persaingan, dan upaya individu berfokus pada beberapa jenis hasil yang berbeda. Beberapa terutama tertarik pada produktivitas yang diukur dengan output atau perolehan modal dan yang lainnya dalam pencapaian individu dan kelompok.
Di sini dijelaskan bahwa kerjasama lebih monoton terhadap beberapa individu dan banyak persaingan dan peraturan yang mengikat sehingga tidak bisa salah satu individu mempertahankan egonya, karena kerjasama harus memperhatikan satu sama lain untuk dapat mencapai tujuan bersama, dibandingkan dengan upaya individu itu tanpa melakukan interaksi sosial sehingga dia membutuhkan upayanya sendiri untuk bertahan. Dan kemudian di sini juga saya menjelaskan mengenai model ekonomi standar globalisasi. Untuk meletakkan dasar memahami perbedaan antara koperasi, sistem ekonomi kapitalis dan pasar bebas, kapitalisme kooperatif, untuk mencapai hal ini kita harus memahami konsep pasar bebas dan bagaimana penerapan tertentu dari konsep pasar bebas yang disebut model ekonomi standar muncul dan cara kerjanya. Model pasar bebas paling baik dikonseptualisasikan sebagai lelang terbuka besar di mana semua penawar hadir memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk dilelang dan menikmati peluang yang sama untuk menawar. Di sini juga menyinggung tentang membangun modal. Dalam kasus membangun modal ekonomi, 3 jenis informasi diperlukan. Jenis pertama adalah informasi tentang berbagai elemen model yang relevan seperti modal. Modal terdiri atas alat produksi, alat properti, mesin, dan uang. Kemudian ada juga sumber daya yang terdiri atas bahan mentah, tenaga kerja. Di sini juga ada teknologi yang terdiri atas proses, kekayaan, intelektual, dan lain-lain. Dan di sini juga ada pasar yang terdiri atas penawaran dan permintaan. Jenis informasi kedua yaitu menyangkut hubungan di antara semua elemen dasar jenis informasi ketika mendefinisikan tujuan modal. Modal selalu rentan terhadap kritik pada 3 poin. Yang pertama, variabel atau faktor penyebab yang dipilih. Yang kedua, sifat hubungan yang ditentukan atau diasumsikan antara ada dan variabel. Dan yang ketiga, kecocokan antara model dan tujuan dan sasaran yang diklaim untuk itu. Model ekonomi standar telah dikritik berkali-kali pada ketiga poin ini. Pada bagian berikut, beberapa kritik semacam itu akan ditinjau. Yang kemudian di sini juga menyinggung model ekonomi standar. Model ekonomi standar pada dasarnya adalah rumusan matematika yang terdiri dari sekumpulan variabel ekonomi dan hubungan satu sama lain. Dan yang kemudian kritik dari asumsi yang dinyatakan model standar dalam bentuknya saat ini tumbuh dari pasar bebas dengan menambahkan 4 asumsi yang tercantum di atas. 1. Pertumbuhan mengurangi kemiskinan. 2. Perdagangan bebas antar negara bersifat simetris dan simultan. Yang 3. Perdagangan bebas global menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan ke semua pendapat. Dan 4. Setelah beberapa tekanan kecil, liberalisasi perdagangan akan membawa keuntungan besar dan perbaikan jangka panjang bagi semua peserta. Masa depan globalisasi di sini menjelaskan bahwa di mana masa depan globalisasi telah menjanjikan dan mengalami peningkatan sehingga bisa mensejahterakan masyarakat dunia. Jadi di sini masa depan globalisasi lebih menguntungkan dibandingkan ekonomi standar. Dan di sini juga saya menjelaskan kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania. Di sini Bangladesh dan Indonesia memberikan contoh dari 2 pendekatan kredit mikro yang sepenuhnya berbeda. Bangladesh mencontohkan model garmen asli yang berpusat pada desa dan berkecenderungan untuk bekerja sama dan memiliki pengaturan sendiri, mempertahankan pemisahan yang jelas antara operasi komersial Bank Dunia dan peluang keuangan mikro yang ditawarkan ke desa-desa. Indonesia menggunakan sebagian dari model garmen tetapi menyesuaikan dengan dinamika sosial lokal dan menggabungkan dengan model komersial yang khas. Kerjasama di Indonesia untuk membangun gerakan koperasi di kalangan masyarakat. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, Wakil Presiden RI Muhammad Hatta sangat merekomendasikan model koperasi untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. Kerjasama di Australia menjelaskan tentang koperasi pertama di Australia dibentuk menurut prinsip Kirkcalder. Pada masa-masa awal itu, banyak konflik yang terjadi
menyusul pembentukan koperasi. Terlepas dari tantangan banjir, tsunami, persaingan transnasional, campur tangan pemerintah, dan permusuhan, koperasi di Asia Tenggara dan Oseania tetap bertahan dan bahkan berkembang.